Tujuan pembelajaran kali ini, melalui kegiatan menjelaskan makna masing-masing sila, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Siska Luciana. Saya adalah guru kelas 1 SD di SDN 1 Cikatapis, Anyar, Lebak, Banten. Pada tugas membatik level 3 ini, saya akan menampilkan video pembelajaran, yaitu materi pembelajaran pendidikan Pancasila mengenai penerapan sila-sila Pancasila. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai penerapan sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah anak-anak ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Mari kita bernyanyi bersama. Selanjutnya, mari kita bermain menyusun kata. Katanya adalah, anak-anak, Pancasila mengandung nilai-nilai Pancasila. Sebaiknya nilai-nilai itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke sila yang pertama ya. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia ini teman-teman percaya kepada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama Pancasila adalah dengan rajin beribadah sesuai dengan agamanya ya. Contohnya jika umat muslim atau agama Islam, biasanya contoh penerapannya adalah dengan rajin sholat, rajin mengaji, dan selain itu juga berdoa dalam setiap kegiatan. Misalnya ketika kita mau makan, kita berdoa, ketika kita mau tidur, kita berdoa, dan juga ketika kita mau berpergian naik kendaraan juga ada doanya. Nah, selain itu teman-teman, ada juga penerapan Pancasila yang pertama yaitu dengan menghargai perbedaan agama ya. Jika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita harus menghargai perbedaan itu. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila yang kedua. Bunyi Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia itu saling menyayangi walaupun kita berada di daerah yang berbeda. Nah, contoh penerapan Pancasila yang kedua yaitu saling menghormati. Nah, ketika kita melihat ada teman yang sedang mengantri di kantin, kita tidak boleh menyerobot antrian teman kita yang terlebih dahulu mengantri. Ketika kita melihat ada antrian dan kita akan menuju kepada tempat yang sama, maka kita pun harus ikut mengantri. Kita tidak boleh menyerobot antrian mau duluan. Kita harus mengantri dari belakang satu per satu ya. Maju satu per satu, tidak boleh menyerobot antrian. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu penerapan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anak-anak, penerapan sila ketiga adalah tidak membeda-bedakan ya. Kita boleh bermain dengan semua teman. Kita tidak boleh membedakan antara teman yang kaya dengan yang miskin, yang kulit putih dengan yang kulit hitam, atau yang rambut lurus dengan yang rambut keriting. Perbedaan itu bukan masalah ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja karena kita sama-sama orang Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya selain itu penerapan sila ketiga Pancasila adalah dengan cinta tanah air. Tanah air kita tanah air Indonesia. Nah, contohnya kita bisa mencintai produk dalam negeri ya. Produk dalam negeri contohnya adalah baju batik. Pakailah batik pada acara resmi. Pakailah dengan bangga karena batik memiliki motif yang beragam dan warna yang indah. Ternyata orang asing pun menyukai batik. Oke, oleh sebab itu kita juga harus bangga memakai batik. Selanjutnya, penerapan sila yang keempat. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bangsa Indonesia itu terbiasa bermusyawarah sejak dulu teman-teman. Dalam bermusyawarah, kita boleh menyampaikan pendapat ya. Tapi ingat, menyampaikan pendapatnya harus santun dan dengan jelas. Nah, anak-anak, angkatlah tanganmu sebelum menyampaikan pendapat. Dan jika ada temanmu yang menyampaikan pendapat, tidak boleh mengganggunya. Dengarkanlah dengan baik. Jika temanmu berbeda pendapat denganmu, kita tidak boleh bertengkar, karena itu tidak baik. Perbedaan pendapat itu sudah biasa, maka dari itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Terakhir, penerapan sila kelima Pancasila.
Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila adalah berbuat adil. Misalnya, ketika ibu membeli kue, ibu akan membaginya dengan rata kepada semua anggota keluarga, kepada adik, kepada kakak, kepada ayah, untuk ibu juga, ya. Itu adalah contoh perilaku berbuat adil. Penerapan lainnya juga dengan hidup hemat. Misalnya ketika kalian diberikan uang jajan oleh orang tua, kalian bisa menyisihkan sebagian uang jajan kalian untuk ditabung. Itu adalah salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila. Selain itu, penerapan sila kelima Pancasila adalah dengan menghargai karya orang lain. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti dalam penerapan sila-sila Pancasila. Alhamdulillah, materi penerapan sila-sila Pancasila sudah selesai. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.